Shalom saudaraku, pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema sakramen baptisan. Teks firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. LHI memberikan sebuah judul, Yesus Anak Allah dibaptis. Saya akan bacakan berikut ini. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arti sakramen adalah upacara gerejawi yang merupakan tanda-tanda suci yang telah dan perintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan melalui sakramen baptisan ini, anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus dinyatakan dan dimeteraikan kepada orang percaya. Dalam ayat 21a, Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah dan membaptis orang banyak di sungai Yordan. Pada saat itu, Yesus datang kepada Yohanes dan dibaptis. Baptisan Yesus adalah sebagai pembuka era perjanjian baru sebagai wakil manusia. Dan Yesus sepenuhnya ilahi, 100% Tuhan, dan sepenuhnya manusia, 100% manusia. Dan makna baptisannya terkait dengan kedua makna ini. Yesus dibaptis untuk benar-benar menjadi salah satu dari kita, yaitu menjadi manusia. Untuk berbagi rasa sakit kita, penderitaan kita, dan bahkan kematian kita. Dalam ayat 21a, 22a, ketika Yesus baptis dan sedang berdoa, surga terbuka. Artinya, baptisan Yesus berhubungan dengan surga, berhubungan dengan Allah. Allah lah yang bertindak dalam baptisan itu. Kemudian Roh Kudus turun ke atas Yesus. Tujuan utama turunnya Roh Kudus ke atas Yesus adalah untuk menyatakan bahwa Yesus dalam pelayanannya dan dirinya adalah Mesias. Ayat yang 22b, ketika Yesus dibaptis ada suara dari surga. Suara itu untuk mengkonfirmasi kepada dunia, kepada publik tentang identitas Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Yesus kandung oleh Roh Kudus di dalam Lukas 1 ayat 35. Untuk memulai pekerjaan publiknya di bumi ini. Dan Allah berkenan kepada Yesus. Allah mengasihi Yesus. Kemudian apa makna baptisan bagi kita? Baptisan adalah perintah Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada saat kita dibaptiskan, maka identitas kita sebagai putra-putri Allah ditegakkan. Dan kita adalah milik Allah. Kita adalah keluarga Allah. Ketika kita dinyatakan sebagai putra-putri Allah, itu sebuah panggilan, sebuah misi. Kita diberi kuasa oleh Tuhan dengan keberanian untuk menjalani hidup bagi Tuhan. Dan memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, baptisan kita menunjukkan bahwa kita taat kepada perintah Allah. Dan identitas kita ditegakkan sebagai putra-putri Allah yang sudah bertobat, yang sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan mengubah dan menawarkan cara hidup baru, visi baru, yaitu melalui hubungan dengan Tuhan. Karena kita kepunyaan Tuhan, identitas kita sebagai putra-putri Allah ditegakkan untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 1b mengatakan begini, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Baptisan menunjukkan identitas kita, kepunyaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.